buat ini menurut saya adalah spirit untuk merebut dalam arti kejayaan. Jadi kita punya kemampuan, tidak boleh direbut oleh atau diambil alih oleh orang lain dengan cara mereka, karena kita juga punya kemampuan. Hanya cuma soal strategi kan, dan itu kan yang jadi problem. Nah misalnya kita juga orang Maluku yang tadi Kak Laut bilang, kita jangan cepat terprovokasi. Kita juga punya budaya persaudaraan yang tinggi. Ya. Nah ini juga harus kita rebut kembali, dalam konteks kita rebut kembali persaudaraan yang tinggi yang tadi itu. Pelakandong dan lain sebagainya. Supaya tujuannya satu adalah kita kembali berjaya. Nah sebagai anak Patimura Muda, apa yang harus kita lakukan hari ini? Menurut Kaks berdua ini apa sih yang menjadi problem ini, menghambat kita untuk kemudian merebut kembali kejayaan-kejayaan itu untuk kepentingan Maluku dan kita kembali berjaya? Kaks Daud atau Momi silakan. Gimana? Ini mau Kaks Omi apa? Kaks Daud aja dulu lah. Oke, jadi kalau itu sih intinya ini sebenarnya sederhana ya. Ini sederhana karena pada dasarnya memang kembali ke kita juga ketika dalam lingkungan pergaulan ini kan, ketika kita ini kan yang paling penting ada SDM kan. SDM ini harus memang karena kita SDM-nya bagus, ya. Sudah teruji. Ini memang benar-benar penting nih. Dan ketika kita memiliki SDM yang sudah teruji, wajib ketika kita bersosialisasi dengan saudara-saudara yang memang ada di sekitar kita, itu harus selalu kita mendukung apapun itu supaya demi kemajuan kita. Ya, itu yang paling penting. Mau sampai kapan? Dalam semua kalangan kita harus mulai saling persaudaraan tadi, beralih rasa terasa dalam konteks untuk saling mengangkat kita atau persaudaraan yang menghidupkan. Ya, kira-kira seperti itu, persaudaraan yang menghidupkan untuk kita kembali berjaya di tengah bangsa yang sudah merdeka ini kan. Tapi ini di antara itu memang bukan hanya ini aja semangat dan juga kita yang paling penting adalah apa? Karena ini paling penting di antara kita menumbuhkan semangat persaudaraan supaya SDM atau persaudaraan lain juga kita bisa bertumbuh dengan baik. Yang paling penting adalah spirit ketika kebinekaan persaudaraan kita bukan hanya untuk bukan hanya untuk persaudaraan kita aja, untuk semua kalangan suku dan ras manapun itu yang paling utama harus kita rangkul dari situ. Karena kita sudah punya pelakandong di antara umat masyarakat Patimura Muda yang ada, kita sudah bisa merangkul itu. Kita sudah tidak hanya dalam konteks Maluku, tapi Maluku dalam Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kita harus merangkul dan lain sebagainya untuk sebagai persaudaraan yang harus kita kembali untuk menunjukkan itu di kebinekaan dan di tengah problem hoax dan lain sebagainya, itu semacam terpecah. Kalau dari saya sendiri itu yang paling penting, karena soal Kas Omi, Kas siapa mau pintar apa IQ tinggi, tapi kalau untuk persaudaraan antara beda suku, beda dia masih ya buat masalah gini lah. Kami pintar, tapi ini kita mau bergaul dengan dia tuh kayaknya dia di bawah beta, dia akhirnya masih keluar. Udah ini kan ada antar gap nih. Jadi kan kita harus tetap merangkul itu lah. Memang susahnya kita sebagai anak muda Patimura Muda sekarang tuh memang harus bisa merangkul. Kita harus meninggalkan egoisme. Ya itu hal-hal itu sebenarnya membentengi persaudaraan yang sebenarnya hebat sejak dulu kan, dan itu yang menjadi fondasi paling kuat. Ya. Nah, Omi. Ya, kalau kita bicara tentang Patimura. Kaks Omi. Iya. Patimura tuh saya setuju dengan Kaks Laut, artinya begini. Patimura itu trust kepercayaan. Bagaimana anak muda yang mau memimpin suatu pasukan itu diberi kepercayaan anak muda kan.
Anthony Ribot, saat perintah, Christina Martiau, itu berarti trust. Jadi kita harus, persaudaraan itu harus dibangun dengan kepercayaan juga. Kita harus saling percaya bahwa oh iya kita harus, kita nggak orang Maluku. Orang Maluku dia bisa, kita harus mendukung. Persaudaraannya menghidupkan. Menghidupkan gitu ya. Artinya pola pikir kita yang saya mengerti bahwa orang Maluku itu pola pikirnya dijajah selama ribuan tahun. Pola pikirnya harus dibangun dengan budaya tadi. Artinya persaudaraan dan trust bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma kita sendiri. Dan orang yang punya kompeten kita dukung, kita bantu. Bahwa dia itu Patimura, generasi penerus perjuangan Kapiten Patimura yang tadi seperti yang bilang dia punya talenta untuk memimpin, dia punya pengetahuan, punya strategi, kita dukung. Saya Pak Suabesi juga siapkan beliau. Itu penting. Ini kan orang-orang yang hebat pada masanya kan. Iya, jangan kita politik ada domba kayak Belanda, kita udah dijajah Belanda, politik kita sama kayak Belanda ada domba. Kita saling mengikut satu dengan yang lain. Makanya tadi itu betul dulu. DPR itu kan yang merusak semua. Merusak persaudaraan kita. Iya, makanya saya bilang kembali ke budaya bahwa budaya kita yang sejarah kita merebut kembali spirit yang merebut benteng apa? Duste itu harus kita ambil kembali, maksudnya spirit persaudaraan itu kita ambil kembali. Jangan kita diadu domba atau kita dikot-kotakan karena ya, wilayah dan lain sebagainya itu tidak boleh. Hanya kita sebagai Maluku ya persaudaraan menghidupkan, memberi apa namanya sumbangsi buat bangsa, tapi juga paling utama adalah budaya kita terus maju dan berkembang kan. Iya, kalau dari saya sih satu kata buat para netizen yang khususnya Patimura yang menyaksikan acara Indo Timur, bahwa satu hal yang harus dipegang bahwa Teraksi Blok jangan harus percaya darahmu, itu paling penting. Harus percaya darahmu. Harus percaya Teraksi Blok. Bicara percaya darahmu, hari ini kita juga Sobat Indo Timur, ini Dix yang terlambat ini. Selamat datang Dix. Ambil tempat supaya kita tunggu dari tadi nih. Ayo, sini. Benar. Dix, waduh, sorry telat. Oke, Sobat Indo Timur, ini Patimura Muda, Dix Filber. Jadi Dix, kita sudah beberapa diskusi yang cukup menarik dan panjang. Lebar saya tidak mau membatasi, sengaja untuk biarkan saja karena ini hari Patimura kan. Patimura Muda punya hari ini. Jadi spirit yang mau ketong ambil adalah ini Sobat Indo Timur, ini orang Maluku punya dialek cara yang ketong ambil atau kita ambil adalah momentum Patimura merebut kembali benteng Brusted di Saparua, benteng paling terbesar yang ada pada waktu itu, Brustede, ya kan. Nah itu sebagai cikal bakal hari ini kita memperingati hari Patimura. Jadi spirit semangat merebut itu yang mau kita diskusikan, maksudnya misalnya spirit untuk apa? Spirit untuk kekayaan alam kita, spirit untuk sumber daya manusia kita yang hebat, dari masa presiden ke presiden ada yang hebat, spirit olahraga, seni, nyanyi misalnya almarhum Bung Len juga ya. Lalu kemudian membuat Maluku sebagai kota Ambon, sebagai city of music. Nah, itu diakui dunia dan luar biasa sekali. Nah, banyak peninggalan legacy oleh bukan pendiri sih, tapi tokoh-tokoh Maluku yang luar biasa hebat. Nah, tantangannya kita hari ini yang tadi Kak Stewart bilang, jangan kita hanya mendulang atau menceritakan sejarah tanpa kita generasi kita menciptakan sejarah. Nah, sebagai generasi atau Patimura Muda, apa yang harus kita lakukan hari ini untuk kita punya diri sendiri, buat bangsa dan buat Maluku di Dix Filber? Apa sih yang tantangannya, apa masalahnya, apa yang Dix alami sebagai Patimura Muda dalam konteks Indonesia, konteks sebagai orang Maluku, itu bagaimana yang Dix alami? Ya, artinya kita di zaman milenial ini kita apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita ya. Makanya kita di hari ini khususnya hari Patimura ya, kita memang
wajib lah sebagai, apalagi kita punya akun channel dengan angle timur ya, Patimura itu apa ya, wajib lah ya kita bahas di hari peringatan ini. Makanya apa yang telah dilakukan oleh kita punya pendahulu, kita punya pahlawan Patimura, harus kita teruskan ya. Ya, setuju. Apa yang telah mereka perjuangkan. Kalau mereka sudah, tugas mereka sudah selesai, berebut kemerdekaan. Untuk tugas kita di zaman sekarang, Patimura muda ya. Semoga kita Patimura muda yang dari Angel Timur ini bisa melanjutkan perjuangan pahlawan kita Patimura yang telah tiada, untuk bagaimana kedepannya kita punya semangat juang untuk mengangkat nama Maluku ini lebih baik ke depannya. Mungkin begitu kali ya. Ya, gimana? Setuju. Itu harus memang kita kembali harus mengangkat itu, karena spirit persaudaraan kita ini kan juga dipecah belah dan lain sebagainya kan, tadi misalnya Kak Star juga bilang. Karena apa, kita punya potensi manusianya juga tidak kalah penting dengan, bukan bersaing aja di level atau di Indonesia negara kita, tapi baik level internasional juga kita bertarung kita bersaing. Jadi sumber daya manusia kita juga top. Sumber daya alamnya juga top. Kita harus dukung gitu, itu top. Tapi problemnya hari ini kita provinsi termiskin, ya kan? Lalu kemudian ini saya coba ambil satu kasus yang baru kemarin terjadi ya. Baru kemarin terjadi. Dia menyayat hati saya juga sebenarnya, karena semacam ada ungkapan yang menyebut itu tindakan barbar. Saya menganggap bahwa tindakan yang kalau misalnya menyangkut prosedur hukum atau melanggar hukum, ya itu kita ada mekanismenya, ada ruangnya, ada salurannya. Tapi yang palingnya saya tidak terima adalah juga menyebut barbar. Karena kita bukan barbar ini kan tanda petik orang yang tidak punya etika dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara tentang Maluku, ya kalau mengenal betul jati diri Maluku itu keberanian, kejujuran, kebenaran itu nggak ada cerita. Kita nyalinya udah ya nyali. Itu memang bukan soal barbar, itu memang nyali. Sejak lahir udah mau hidup dimanapun ya tetap keberanian untuk menyatakan keberanian, menyatakan kejujuran, membela yang salah. Itu tuh sudah menjadi sejak lahir kita sudah sifat membawa itu sifat alam itu yang kita sudah. Karena sesuai dengan hidup itu. Jadi itu tuh yang kemarin terjadi itu kan. Nah, menurut Dix bagaimana menanggapi perkembangan yang terakhir soal ketemu saudara-saudara yang mengalami kejadian yang kemarin itu juga Oh, yang disebut barbar itu ya? Ya, juga ada disebut semacam tindakan barbar lah. Yang debt collector itu. Ya pokoknya gitu. Iya. Jadi kita pernah membahas masalah ini kan pada awal Angel Timur kan, tentang mulai aja dulu itu tentang kenapa sih orang Maluku identik dengan kekerasan sebagainya kan. Kita harus sadar bahwa itu tuh bukan hidup. Artinya begini Om. Tapi saya mau kembali mengingatkan Om, sebenarnya bukan juga tentang kita hidup. Ya, tadi saya bilang yang Kak bilang bahwa darah, kita harus mencintai darah kita sendiri. Kelas blood. Iya. Mengapa? Karena memang soal berani itu memang dari sananya memang sudah begitu. Iya, artinya begini Om. Jadi kalau kita mencintai keanekaragaman, kebinekaan, ya harus mencintai keberanian orang Maluku tadi itu. Iya, itu yang harus di. Nah ini ya kan jangan. Setuju. Ini kan semacam ada menimbulkan stigma. Iya, jadi begini, maksud saya itu tuntutan Pak dalam arti begini. Ya, kita harus bilang bahwa ini beta.
Artinya itu sifat alami yang tadi Om bilang kita bawa dari kita lahir. Ini sifat dari Sabang sampai Merauke, sifat kita berbeda-beda. Makanya kenapa Bhinneka Tunggal Ika ya setiap orang harus menerima perbedaan. Ya, kita bekerja di dunia itu karena sifat kita, pembawaan kita agak sesuai dengan hal itu. Ya, karena kita sudah menjadi negara yang merdeka, punya kita negara hukum, biarlah jadi semacam ada pelanggaran hukum ya silakan terjadi proses hukum, jangan kemudian membuat stigma bahwa karena kan hari ini kita harus jujur bahwa hampir banyak pekerja baik di collection, di kolektor dan lain sebagainya itu kan kurang lebih kita juga banyak kan begitu. Dan saya harus bilang satu hal bahwa hanya orang-orang timur yang bisa menyelesaikan masalah itu, dan itu suatu kebanggaan. Iya, itu menyelesaikan masalah itu nggak gampang, apalagi punya collection kita dipakai itu luar biasa, itu hebat loh. Kan menurut Om gimana? Jadi kalau bilang di Barbar salah, ada kalau baca sejarah Anda tahu. Kalau pekerjaan seperti itu kan memang butuh keberanian sih. Iya, keahlian. Kira-kira saat dari kemerdekaan Republik ini direbutkan memang udah dibilang Soekarno beranilah seperti orang Maluku. Artinya kita punya karakter berbeda-beda masing-masing ya. Iya. Ya, jadi memang itu tadi ya masalahnya menjadi masalah hukum, menjadi masalah hukum. Tapi kemudian jangan menciptakan semacam stigma atau statement yang menimbulkan stigma bahwa kita ini adalah barbar, mewakili tindakan barbar, padahal kan bukan, kan begitu. Karena memang dari sononya memang begitu. Karena bicara barbar ya pasti juga yang ngomong juga sono-sononya juga barbar kan. Ya. Kebanyakan barbar di mulut yang lebih jatuh daripada tindakan. Nah, iya kan? Itu juga. Nah ini sekarang juga kita itu dari konteks apa namanya yang kita alami kakak senior kakak kita yang di lapangan dan sebagainya kan mereka mengalami stigmatisasi karena memang peristiwa itu. Terus padahal sebenarnya kan mereka melakukan apa yang menjadi pekerjaan mereka itu kan pekerjaan saja kan. Tapi ya namanya tadi ya kalau memancing emosi sedikit ya pasti. Ya, memang dasarnya sifat alami seperti itu ya pasti pancing kan. Pasti pancing. Karena itu kita sebagai bangsa ya Indonesia yang mencintai kebinekaan harus juga siapa saja harus mengerti oh ya ini daerah ini memang begini karakternya gitu. Kalau kita mau betul-betul mengerti Pancasila dan kebinekaan kan begitu. Nah tapi itu kita bicara dari konteks masalah yang tadi sudah sempat terjadi. Kak Sedaut, bagaimana peran anak muda atau Pattimura Maluku konteks bersaing di kehidupan modern hari misalnya semua aspek itu menurut Kak Sedaut kita sudah kembali reborn untuk bertarung atau kita masih defense atau kita masih santai dengan apa yang aktif di tengah perkembangan dan kemajuan yang pesat hari ini. Itu yang Kak Sedaut kira-kira Kak Sedaut punya pengamatan bagaimana? Ya ini kalau dari saya sendiri ya ini kita kembali lagi nih ke tadi ya apa yang sejarah tadi bilang ya mungkin mereka sedikit sejarah kan memang sedikit orang milenial sudah sejarahnya kita agak-agak ini lah agak-agak back to sejarah ya. Tadi yang Kak Salam bilang ketika disebut kembali kan ini benteng menurut saya nggak gampang ya. Tidak gampang. Jadi kita yang paling sulit adalah mempertahankan. Kenapa saya bilang kita mempertahankan paling sulit ya? Jiwa-jiwa muda, kaum milenial Pattimura muda itu harus memiliki jiwa seperti Pattimura yang terdahulu. Karena ketika ending daripada semua perjuangan Pattimura ini, bayangkan aja ketika dia wafat dengan umur 34 tahun. Berarti kan kita bisa gambar kita bisa tahu dia wafat dengan 34 tahun berarti dia perjuangan itu dari 29
17 tahun lah. 17 tahun lah, Iya. 17 sama 18 dia sudah memiliki peran yang sangat penting untuk Dia membawa bangsa Maluku keluar dari cengkraman kolonial dengan itu cara-cara yang paling kebebasan. penting. Ketika mungkin umur 22 tahun dia bisa merangkul tokoh-tokoh politik, tokoh agama, kaum-kaum antar kerajaan, Ternate, Tidore, Jawa dan Bali, dia bisa merangkul semua sampai pada akhirnya. Dan memang itulah yang tadi saya bilang gitu. Kita sulit untuk mempertahankan karena ketika kita sudah mencapai titik puncak ya udah itu ya udah selesai. Makanya ya saya ingin himbau pada muda saat ini ya, bagaimana kita mengembangkan hal tersebut ketika kembali ke Dari semua aspek ya, dari semua dalam aspek. semua kehidupan aspek itu. Kembali ke kehidupan sosial kita ya, kita harus bisa kuat dengan apapun keadaan itu. Tadi kesama bilang ya kita butuh semangat, tapi ini bukan semangat aja. Kalau dari yang kepercayaan saya, bukan hanya semangat, kita harus bekerja, berusaha dan berdoa. Itu harus kembali ke diri. Itu paling penting karena ketika kita sudah ada dalam diri kita udah bisa merangkul orang lain. Ya. Apapun yang tadi yang dibilang Kak Erik bilang barbar, kita bisa jauhkan itu karena memang barbar ini kan bukan hanya kita aja, dan memang bangsa ini juga kalau memang sudah dia punya inisiatif yang baik, ya kan itu tidak akan tercipta hal seperti itu. Jadi memang kembali ke kita, bagaimana kita bisa menanggung mereka walaupun dengan apapun tantangan cobaan ya. Kita dari nol sampai sekarang kita berjuang ya, mungkin ya Kak Erik juga sampai sekarang sudah bisa sukses sampai saat ini. Kas Omi ini Kas Tibet, beta orang yang sukses kan bukan hanya kita dia pendapat, ketika kita bisa mencari nafkah, kita orang bisa membantu orang kita bisa itu paling penting. Karena sukses itu bukan kita Kas Omi mana bu, mana tidak ada tokoh-tokoh yang kami ciptakan. Jangan itu udah kita pikirkan ya. Ketika kita bisa bertahan hidup dan kita memang bisa melawan proses-proses yang memang sulit, itu yang paling penting. Kita bisa melawan semua dalam kesan usaha kehidupan sosial pribadi masing-masing. Itu memang sangat penting karena kenapa orang namanya bertahan hidup. Ya tadi yang bilang kita harus barbar, itu memang sudah dari sana memang sudah begitu. Kita bertahan hidup jangan barbar. Orang mencuri pun dia bertahan hidup. Ini kita nggak bisa bilang aspek hanya dia barbar. Orang mencuri dia bertahan hidup. Orang berzina pun dia bertahan hidup. Jadi itu aspek itu kan kita harus mengerti bagaimana dia pun kembali ke kehidupan sosial dia. Selama kita juga kalau kita bisa kita saling membantu, saling toleransi, apa yang tadi balik ke peradaan rasa itu yang paling penting supaya memang stigma mereka yang punya seperti tadi Kak Sama bilang barbar bisa hilang. Oh memang betul, ini Melanando memang orang Maluku memang sampai sekarang jiwanya paling bagus, kualitas paling. Kenapa? Ya mau dipakai dimanapun perusahaan pasti itulah dari kebanggaan diri tersendiri ya. Ya memang bagus bilangnya kalau bertahan itu kan kita nggak tahu ini barbar orang yang bersihnya, kita nggak tahu orang yang merampok kita nggak tahu. Tapi yang penting intinya kita mau melakukan apapun itu kembali ke yang tadi yang saya bilang, percaya kita bekerja berusaha dan berdoa itu penting banget. Jadi mau Anda sudah dari toko figur atau segala macam, tapi kalau tidak didasarkan itu ya memang nggak hilang. Jadi yang Kak Sedap bicara, saya coba menangkap bahwa tadi spirit untuk mengembalikan prinsip-prinsip yang diwarisi oleh para leluhur dan sampai hari ini adalah spirit persaudaraan yang menghidupkan spirit Pinagandong agar dalam kehidupan kita sebagai orang Maluku sendiri, lalu kemudian dalam kehidupan orang Maluku dengan saudara kita yang ada di Indonesia, misalnya Sumatera, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang harus kita kembalikan supaya itu terasa. Karena memang itu rasanya agak
karena konteks mungkin kehidupan dan lain sebagainya kita bisa meninggalkan hal-hal yang luar biasa, memberi ikatan emosional atau ikatan persaudaraan yang kuat. Menurut Dix Ibet, kira-kira generasi atau Patimura muda hari ini lebih sudah siap apa belum untuk misalnya bersaing di tengah persaingan yang luar biasa kompetitif ini, atau memang masih ya senang-senang dulu, saya mau pikir apa yang terjadi besok, hari ini kita senang dulu, instan lah ya, instan apa misalnya. Itu kira-kira generasi ini Dix dong bagaimana? Dix alami dan amati. Kalau menurut saya sih ya, saya dari usia paling muda di sini ya. Kalau menurut saya, kalau ditanya sudah apa belum, kalau saya jawab sudah, mungkin ada juga ya kan. Contohnya seperti ya ada saudara-saudara kita dari Maluku yang sudah ikut seperti apa sih Miss Putri Indonesia, Indonesian Idol dan lain sebagainya. Artinya kalau ditanya sudah atau belum, kalau dijawaban sudah, ada yang sudah. Tapi kalau saya bilang, kalau menurut saya lebih dominannya belum sih. Karena kita orang Maluku ini, kalau menurut saya pribadi, kalau saya lihat kita terlalu apa ya? Kita ini orang Maluku ini apa sih? Kita punya suatu sifat yang dimana ketika ada orang yang kita kenal ya, ketika dia menempati posisi tertentu, posisi hebat, kita orang Maluku kita punya sifat ketika ada hal seperti itu, kita mikirnya tuh wah, jaminan hidup. Ini ada jalur ya seperti itu kira-kira. Ini ada jalur pintas lah. Ya benar seperti itu. Ada jalur pintas nih. Sebenarnya pikiran-pikiran itu sih yang bikin kita mungkin kalau saya bilang malas kali ya. Jadi berpikir praktis. Jalur pintas dianggap pantas lah. Jalur pintas dianggap pantas. Padahal sebenarnya harusnya sih dengan hal-hal seperti itu kita harus punya sifat di mana saya juga harus bisa dong tanpa harus mengandalkan hal seperti tadi. Harus berjuang, harus fight sendiri kan. Tidak harus mengandalkan orang tua atau ini sebelum kita harus bertahan dulu. Nanti misalnya tidak mampu lagi baru bisa panggil kakak, om, bapak dan lain sebagainya. Kan minimal harus kita sudah bertahan di tengah persaingan hari ini. Tidak hanya semacam kita antipati atau tidak ikuti situasi dan perkembangan persaingan. Makanya kita orang Maluku tuh kayak gini, kayak misalnya kita punya mungkin ada saudara, walaupun tidak peduli itu jauh ataupun dekat, tapi ketika ada orang atau mungkin saudara itu yang naik di suatu jabatan tertentu, kita orang Maluku tuh punya sifat ya selalu, kalau saya belum bilang tuh, oh dia itu tuh masih saudara tuh sama saya punya ini gitu. Artinya ketika orang itu sebagai kebanggaan sebenarnya kan ya mengungkapkan itu sebagai satu kehebatan atau kebanggaan begitu kan. Kalau untuk soal itu boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai semacam satu modal untuk membuktikan diri pada orang, padahal itu kan urusan omnya atau bapaknya yang dilihat kan bukan dia. Ketika kita berbicara kan yang dilihat dari kita, bukan orang siapa om kita, siapa tante kita. Begitu sih. Harus pembuktian diri yang tadi Kak Sdal bilang itu. Jadi perayaan Patimura ini kita refleksinya itu, kita merebut kembali bukan benteng doorstepnya, tapi spiritnya itu yang kita rebut kembali dari kelebihan yang kita itu. Sobat Tinggal Timur, saya merasa lama juga tapi semangat. Pembicaranya dari sudut pandangnya, dengan caranya diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi nilainya tetap nilai untuk mengambil spirit dari pahlawan kita Patimura. Itu yang saya tangkap dari diskusi kita.
malam ini. Nah, kalau itu yang sudah diungkapkan oleh 3 tambah saya yang 4 Patimura Muda, saya rasa perasaan dan niat yang sama itu dialami oleh semua Patimura Muda di tanah air hari ini. Moga-moga apa yang kita diskusikan ini tidak saling kemudian menyikut atau memukul, tetapi merangkul dan saling aliransi literasi itu semakin diperkuat untuk kembali kita menancapkan kejayaan Maluku dari aspek manusianya dan juga aspek sumber daya alamnya untuk kejayaan Maluku dan Indonesia, sebagaimana yang diceritakan oleh founder kita Soekarno dan Bung Hatta. Oke, sekali lagi selamat hari raya, selamat memperingati Hari Patimura. Moga-moga kita Patimura Muda bersatu, berjuang dan maju menang. Oke. Lawan merah lah. Patimura Muda. Patimura Muda. Oke. Sip.